ila yaumiddin amma ba'da. Perlu kita ketahui bahwasanya syariat Islam di samping melarang dari perbuatan maksiat juga melarang sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Ya, semua celah yang menjerumuskan kepada maksiat itu ditutup. Perhatikan, semua celah, semua sebab yang bisa menjerumuskan kepada maksiat ditutup oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terkait memandang, terkait menjaga pandangan. Di antaranya hukum memandang murdan atau amrod. Ada yang tahu amrod atau murdan? Murdan, amrod. Baik. Untuk malam ini kita akan baca peringatan-peringatan para ulama terkait amrod atau murdan. Nah, apa itu amrod? Berkata Ibnu Manzur dalam kitab Al-Lisan, amrod adalah asyab alladzi balagha khurujul lihyatihi. Amrod itu adalah seorang pemuda yang mulai tumbuh jenggotnya. Sedikit jenggotnya, ada enggak panjang, sedikit, berapa senti sudah kelihatan hitam-hitam. Ya. Amr adalah pemuda yang mulai tumbuh jenggotnya. Wa tarra syaribuhu, dan mulai ada kumis tipis ya. Baik, walam tabdu lihiyatuhu, nampak, jadi baru ada kehitam-hitaman. Ini yang dimaksud amrod. Yang apa? Jenggotnya mulai kelihatan tumbuh. Dan tentu saja yang dibahas oleh para ulama bukan hanya sekedar amrod, juga mencakup di bawahnya ya. Di bawah amrod usianya. Jadi ulama memperingatkan dengan peringatan yang keras terkait memandang kepada amrod, dan tentu saja yang usia di bawahnya. Bagaimana sih hukumnya? Ini kita baca. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau membuat sebuah bab di dalam kitab Al-Kubra. Imam siapa? Imam Al-Baihaqi membuat sebuah bab dalam kitab beliau Al-Kubra, bab ma jaa fin nadhari ila al-gulam al-amradi bisyahwah. Perhatikan, beliau membuat bab apa yang datang, atau diringkas saja, bab hukum mandang kepada anak amrod, anak kecil. ABG lah ya, tulis saja ABG. Gulam itu kan anak ABG. Hukum memandang apa? Bab tentang hukum memandang ABG dengan syahwat. Atau amrod, dari amrod apa? ABG yang sudah mulai kelihatan mau tumbuh jenggot ya. Baik, kemudian beliau membawakan sebuah ayat ya, dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ayat berapa, Umar? 31 ya? Coba lihat Al-Qur'annya. Katakanlah, qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, yaghuddu, hendaknya mereka menundukkan
min absarihim pandangan mereka, wa yahfazu furujahum dan menjaga kemaluan mereka. Baik, perhatikan bab yang beliau bawa apa? Imam Baihaqi membawakan bab hukum memandang kepada anak lelaki baru gede dengan syahwat. Hukumnya apa? Kemudian beliau membawakan ayat ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Tsumma qala, beliau kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan? Imam Baihaqi. Imam Al-Baihaqi mengatakan wa fitnahu dhahirah. Fitnah amrad itu jelas, ya. Fitnah amrad itu jelas. Rata-rata ini amrad ini nih. Rata-rata amrad ini. Ya. ABG di sini ya rata-rata. Fitnahnya jelas, ya. Taib. Perhatikan. La tahtaju ila khabarin yubayyinuha wa billahi taufik. Tidak perlu penjelasan, pengkabaran, ya. Tidak perlu apa? Penjelasan yang lebih jelas lagi. Berarti ini masalah ini dari dulu memang sudah terjadi. Sejak zaman siapa? Nabi Lut. Ya. Fitnah amrad. Sehingga terjadi hubungan antara laki dengan laki. Ya, naudzubillah. Baik. Sampai di zaman para ulama pun terjadi, sehingga mereka sangat keras memperingatkan dalam masalah ini. Baik, kemudian wa kana as-salafu rahimahumullah yubaliguna fil i'rad 'anil murad. Perhatikan, jangan mainan. Perhatikan. As-salaf para ulama itu, ya, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, sangat keras, sangat berusaha untuk berpaling dari siapa? Murad. ABG. Wa yuhadziruna. Perhatikan, ini bukan main-main. Jangan bercanda. Para ulama as-salaf mereka sangat, ya, sangat keras untuk berpaling dari murad, amrad. Dan mereka memperingati dari apa? Akibat memandang. Ya, wa yuhadziruna min uqubatin nadhri ilal murdan. Dan mereka memperingatkan dari apa? Akibat memandang kepada murdan. Murdan atau amrad. Baik. Berikut ini beberapa peringatan ulama tentang bahaya memandang kepada amrad atau murdan. Pertama, berkata Abdullah bin Buraidah al-Aslami. Abdullah bin Buraidah al-Aslami. Bainama Umar bin Khattab ya'ushu dhata lailatin idza imra'atun taqul hal min sabilin ila khamrin fa ashribuha am hal sabilun ila Nasr bin Hajjaj falamma asbaha sa'ala anhu fa idza huwa min bani Salim farsala ilaihi fa atahu fa idza huwa min ahsanin nas sya'ran wa asbahahum wajhan famaru Umar ayatumma sya'rahu fa fa'ala fa kharajat jabhatuhu fa azdada hasanan famaru Umar ayatamma fa fa'ala. Jadi suatu ketika, kata Abdullah bin Buraidah al-Aslami, suatu ketika Umar bin Khattab itu ronda. Ini kebiasaan Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi amir, pemimpin. Beliau sering ronda. Suatu malam beliau ngeronda, ya, keliling ngawasi cari tahu, cari informasi mana rakyat saya yang kekurangan atau ada masalah apa di tengah malam. Beliau ronda. Tiba-tiba beliau mendengar seorang wanita berkata, ada suara wanita ngomong.
apakah ada jalan untuk arak kemudian saya meminumnya? Apakah ada jalan untuk mendapatkan khamr atau arak kemudian saya meminumnya? Ataukah ada jalan ya yang bisa menghubungkan saya kepada Nasr bin Hajjaj? Kepada Nasr bin Hajjaj. Jadi wanita ini sedang mabuk kepayang, mabuk cinta sama siapa? Nasr bin Hajjaj. Sampai malam-malam ngigau gitu ya. Nah, sampai disebut-sebut. Falamma asbah, ketika waktu pagi, maka Umar bin Khattab bertanya, siapa sih ini Nasr bin Hajjaj? Ternyata Nasr bin Hajjaj itu dari Bani Salim. Kemudian beliau mengutus seorang utusan, dibawa orang ini Nasr bin Hajjaj. Ternyata Nasr bin Hajjaj ini orang yang paling ganteng. Min ahsaninas sya'ran, paling bagus rambutnya ya. Rambutnya paling bagus, wajahnya paling ganteng. Siapa? Nasr bin Hajjaj. Pokoknya kalau wanita lihat sekali langsung kepelet dengan penampilannya ya, pincut. Maka Umar bin Khattab nyuruh nyuruh orang tadi untuk memotong rambutnya. Fitnah ini laki-laki tapi buat fitnah buat perempuan. Akhirnya Umar bin Khattab nyuruh dia memotong rambut. Potong rambutnya. Fa kharajat jabhatuhu fazdada hasanan. Ternyata setelah dipotong malah tambah ganteng. Ya. Kelihatan ininya, keningnya. Tambah ganteng ini orang. Maka Umar bin Khattab, kalau gitu kamu pakai imamah. Pakai imamah. Ini santri juga pakai kan? Imamah gitu. Pakai imamah. Fazdada hasanan. Ternyata tambah ganteng lagi. Malah tambah ganteng. Akhirnya Umar bin Khattab, la walladzi nafsi biyadihi la tujami'uni bi ardin ana biha fa amara lahu bima yuslihu wa yasayyur ila al-Basrah. Akhirnya orang tadi ya, jadi jangan sampai kamu ngumpul dengan saya. Ya, setelah itu dia dipindahkan ke Basrah. Mana Basrah? Basrah ya. Dipindahkan ke sana jauh supaya enggak jadi fitnah. Ya. Mungkin ke tempat yang sepi ya. Kemudian beliau Umar bin Khattab mengatakan, "Ma'ata 'ala 'alimin min sabu'in darrin akhwafu alaihi min gulamin amran." Kata Umar bin Khattab, tidaklah datang kepada seorang alim binatang buas yang berbahaya lebih aku takuti daripada gulam amrad. Jadi beliau lebih khawatir terhadap siapa? Pemuda ya amrad daripada binatang buas. Karena fitnahnya lebih besar ya. Kalau binatang buas sudah paling mudaratnya apa? Diterkam mati sudah. Tapi kalau sudah terfitnah dengan amrad ya, maka akan terjalin hubungan apa? Terlarang. Nah, hubungan haram seperti kaum Nabi Lut. Itu asar yang pertama. Kemudian asar berikutnya yang kedua dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau menyatakan, innamal mar'ah syaitanan wa mal hadath syaitanain. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah la yada'u amradan yujalisuhu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama terkenal ya, ilmunya luas, kejujurannya juga, ketakwaannya. Jadi ulama-ulama yang kita sebutkan ini ulama-ulama bukan ulama karbitan ya. Mungkin bandingannya ratusan dengan ulama sekarang, bahkan lebih dari keilmuan dan ketakwaan. Beliau menyatakan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sesungguhnya bersama seorang wanita itu ada satu setan. Ya, bersama seorang wanita ada berapa? Satu setan. Sebagaimana dalam hadis, ya, laki-laki dan perempuan
Ya, tidaklah yang ketiganya kecuali apa? Setan. Adapun bersama hadas ini anak ABG itu ada bersamanya 2 setan. Ya. Ada 2 setan. Dan Sufyan Ats-Tsauri tidaklah membiarkan ada amrod di majelisnya. Baik. Kalau ada amrod suruh pergi. Biar belajar di rumah sama orang tuanya. Ya. Karena fitnahnya lebih besar daripada wanita. Kalau antum jalan-jalan sama wanita, itu kan apa? Malu-malu ya. Takut ketahuan. Tapi kalau jalan dengan amrod ini, antum laki-laki, dia laki-laki, gimana? Orang nggak nyangka. Nah, 2 orang tadi sudah berbuat yang tidak-tidak. Jadi fitnahnya lebih besar, ya. Kemudian yang ketiga, berkata Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah. Ini pedas ini pernyataannya. Idza ra'aitum ar-rajula yalahu bin nadhri ilal gulam al-amrad fattahimu. Jika kalian melihat seseorang ya laha itu memandang, berlezat-lezat dengan memandang. Artinya ketika kalian melihat seseorang memandang kepada amrod, kepada ABG dengan pandangan yang lama dinikmati, maka tuduhlah dia. Baik. Jadi kalau melihat itu liatin terus, ya, dinikmati. Baik. Merasa senang, tenang hatinya, merasa ingin dekat terus, itu sudah fitnah. Hati-hati, ya. Kalau antum sudah merasa nyaman, baik, nggak mau berpisah, inginnya bareng terus, itu sudah terkena fitnah. Nah, kalau mandang itu senang sama dia, senang ingin mandang terus. Ini kata beliau, tuduhlah dia, ya. Nah, baik. Hadir semua ini? Hah? Harus hadir semua, ya. Kemudian yang keempat, berkata Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah. Ini ulama ahlul hadis, Abdullah ibnul Mubarak. Ini termasuk ulama yang kaya, semua santrinya ditanggung sama beliau, ya. Dihajikan semua santrinya sama Abdullah ibnul Mubarak. Ilmunya luas, orang kaya, dermawan. Baik. Berkata Abdullah ibnul Mubarak, dakhala Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Abdullah ibnul Mubarak mengisahkan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri masuk ke hammam. Apa hammam? Kamar mandi. Fadakhala alaihi gulamun sabih. Maka masuk juga seorang anak ABG, pemuda ini masih muda, ya, yang ganteng. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, akhrijuh, keluarkan dia, ya, keluarkan dia. Fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan. Sesungguhnya aku melihat bersama seorang wanita satu setan. Wa ma'a kulli gulamin bid'ata asyara syaitan. Dan aku melihat bersama seorang ABG ini 13 sekian setan. 13 bid'ah itu 3 sampai 9 bilangannya, ya. Aku melihat bersama gulam ini 13 sekian setan. Tuh. Kemudian yang kelima, perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kana Malik ibn Anas yamna'u dukhulal murad majlisahu lis-sima'. Imam Malik itu beliau melarang anak murad, ya, anak ABG masuk ke majelis beliau. Walaupun untuk belajar dilarang oleh Imam
Imam Malik. Ya. Fahtala Hisyamun fadakhala fi ghamarin nas mustatiran bihim. Fasami'a minhu wa huwa amrad. Maka Hisyam, ya, beliau membuat tipu daya. Nah, dia masuk di kerumunan manusia sambil nutupi diri, ditutupi wajahnya. Dalam keadaan Hisyam ini amrod, ya. Dan dia sudah mendengar 16 hadis. Hadir di majelis Imam Malik sembunyi-sembunyi, ya. Sudah mendengar berapa? 16 hadis. Fa akhbara bidzalika Malikan, maka ada orang yang memberikan kabar kepada Imam Malik. Ada Hisyam ikut hadir di majelis beliau. Fa darabahu 16 sautan, maka Imam Malik memukul Hisyam sebanyak berapa? 16 pukulan, dipecut. 16 kali pecutan. Karena sudah melanggar. Imam Malik itu enggak mau ada gulam, ada amrod hadir, tapi dia tetap maksa, akhirnya dicambuk dengan 16 cambukan. Baik. Ini ya. Maka Hisyam yang dicambuk, laitani sami'tu mi'ata haditsin wa darabani mi'ata saut. Aduhai, seandainya aku mendengar 100 hadis dan beliau memukul aku 100 cambukan. Enggak apa-apalah. Penting dapat hadis. Ya. Baik. Ini kata Hisyam. Tapi syahidnya di sini apa? Kerasnya Imam Malik, ya, terkait amrod atau murdan. Beliau melarang amrod hadir di majelis beliau. Kemudian yang keenam, berkata Al-Hasan ibn Zakwan rahimahullah, la tujalisu auladal agniya fa inna lahum suwaran kasurin nisa wa hum asyadu fitnatan minal azari. Kata Al-Hasan ibn Zakwan, janganlah kalian duduk bareng dengan anak-anak orang kaya. Ya. Kalian jangan suka duduk-duduk. Maksudnya jangan terlalu dekat, ya. Bukan ditinggalkan begitu saja. Karena mereka punya wajah seperti wajah perempuan. Ya. Ya enggak? Rata-rata gitu kan? Orang kaya itu wajahnya ganteng-ganteng biasanya. Ya. Mereka memiliki wajah seperti wajah wanita, dan mereka lebih dahsyat fitnahnya daripada siapa? Dari perempuan. Ya. Baik. Ketujuh, tulis enggak? Kopi aja nanti kalau mau. Kemudian yang ketujuh, Ja'a Hasan ibn Razi Ar-Razi Al-Bazzar ila Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa ma'hu gulamun hasanul wajhi. Suatu ketika datang Hasan bin Ar-Razi Al-Bazzar kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan dia bawa gulam, ya, seorang anak kecil atau pemuda yang wajahnya ganteng. Kemudian Imam Ahmad bincang-bincang sejenak dengan Hasan bin Ar-Razi, ya. Falamma arada an yansarifa, ketika beliau ingin pulang, siapa? Hasan ingin pulang. Berkata Imam Ahmad kepadanya, "Ya Abu Ali," ini kunyah Hasan. "Wahai Abu Ali, la tamshi ma hadzal gulam fi tariqin." Wahai Abu Ali, kamu jangan jalan sama anak ini di jalan. Ya. Kata siapa? Kata Imam Ahmad, kamu jangan jalan sama anak ini. Maka Abu Ali berkata, yaitu Hasan, "Ya Abu Abdillah, innahu ibnu ukhti." Wahai Abu Abdillah, dia ini anak saudariku. Maksudnya siapa? Ponakan. Ya. Ini pemuda ini ponakan saya. Kemudian kata Imam Ahmad, "Wa in kana la ya'thamun nas fika aw qala lahu li alla yadhunna bika man lam ya'rifuka wa la ya'rifu su'an." Ya. Maksudnya agar manusia
tidak berbuat dosa tentang kamu, ya. Atau jangan sampai manusia ada suudzon, ya, orang yang nggak tahu nanti bisa suudzon sama siapa Hasan karena jalan bareng dengan siapa pemuda anak ABG. Kalau orang tahu kan nggak masalah kan, oh itu ponakannya, nggak masalah. Tapi kalau orang belum tahu, ya ini sama siapa jalan ini, ganteng orangnya, ada suudzon nanti, ya. Baik, syahidnya di sini, ya, ketegasan Imam Ahmad dari peringatan terhadap murad, ya, atau amrad, murdan atau amrad. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah, as-sabiyul amrad al-maliyah bimanzilatil mar'ah al-ajnabiyah. Anak kecil yang ganteng seperti kedudukannya seperti wanita ajnabi. Seperti siapa? Wanita ajnabiyah yang enggak ada hubungan sama kita, orang lain, ya. Fi katsirin minal umur, dalam banyak perkara, ya. Baik. Anak laki-laki yang ganteng, ya, itu kedudukannya seperti wanita ajnabiyah dalam banyak perkara. Fala yajuzu taqbiluhu ala wajhil ladzah. Tidak boleh menciumnya. Ya. Tidak boleh menciumnya, ya, dalam rangka apa? Berlezat-lezat. Nah. Gimana kalau biasa, ciuman biasa enggak boleh juga, ya, jangan. Dihindari. Balayak bolu layak baluhu qabbala yuqabbil bal la yuqabbiluhu illa man yu'manu alaihi kalab wal ikhwah. Bahkan tidak boleh menciumnya secara mutlak, enggak boleh cium, ya, kecuali orang yang aman dari fitnah. Seperti siapa? Ayahnya atau saudaranya, ya. Tapi kalau siapa dicontohkan jangan di sini. Mahfum, ya, nggak perlu dicontohkan. Yang jelas orang yang aman dari fitnah seperti ayahnya atau saudaranya itu nggak masalah, ya. Wala yajuzu nadhuru ilaihi ala hadzal wajhi bittifaqin nas, dan tidak boleh memandang kepada amrod ini dalam rangka berlezat-lezatan dengan syahwat, ya. Itu sesuai kesepakatan ulama. Ulama sepakat haram memandang amrod dengan syahwat dalam rangka mencari kelezatan. Bal yuhramu inda jumhurihim an-nadhru ilaihi inda khaufi dzalik. Bahkan diharamkan menurut jumhur ulama memandang, ya, ketika dikhawatirkan terjadi fitnah. Baik. Dan pernah kita saksikan seperti itu, ya. Nah, fitnah ini enggak aman, ya. Semuanya bisa kena. Jadi jangan beranggapan di pondok salafi jangan beranggapan aman. Setan itu lebih semangat untuk menjerumuskan kita Ahlus Sunnah, ya. Dan ini sudah terjadi di beberapa pondok Ahlus Sunnah. Nah, waliyadzubillah. Karena apa? Karena tidak menutup pintu, tidak menutup jalan yang menjerumuskan ke dalam hal tersebut, ya. Dia ikuti, ketika senang dengan seseorang dia ikuti terus bareng sama dia, ngobrol asik, curhat, akhirnya terjerumus. Nauzubillah. Kemudian kata beliau, kata Syekhul Islam, adapun berteman dengan murdan, ya, dia asyik berdua-duaan, tidur bersamanya, ini merupakan min afhashil munkarat indal muslimin, termasuk kemungkaran yang paling jelek, ya, menurut
kesepakatan muslimin, menurut ulama maksudnya ya. Wa indal yahud wan nasara, bahkan menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Maksudnya Yahudi dan Nasrani yang berpegang teguh dengan Taurat dan Injil yang sebenarnya ya. Baik. Ini termasuk kemungkaran yang paling jelek. Perhatikan. Jadi hati-hati ini tidur. Maka kita ingatkan, sudah kita ingat berulang kali, jangan tidur berdempetan. Nah, wa ghairuhum, dan juga menurut selain mereka. Jadi menurut kaum muslimin, menurut orang-orang Yahudi, menurut orang-orang Nasara dan selain mereka, bahwasanya ya berdua-duaan, tidur bareng ya, ini termasuk kemungkaran yang paling jelek. Nah, begitu juga fi muqaddimatul fahisyah indal taladzud bi qiblatil amrad wa lamsu wa nadhuru ilaihi wa haramun bi ittifaqil muslimin. Begitu juga muqaddimah kejelekan, kekejian, seperti berlezat-lezat dengan ciuman ya, megang-megang, melihat, ini haram sesuai menurut kesepakatan kaum muslimin, maksudnya kesepakatan para ulama ya. Baik, ke-9 berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man karrara nadhra ila al-amrad wa nahwihi aw adamahu wa qala inni la anzuru lisyahwah kadzaba fi dzalika. Barang siapa yang berulang kali melihat kepada amrad dan yang semisalnya, dia terus menerus lakukan, kemudian dia berkata, saya nggak lihat dengan syahwat ya, bilangnya gitu, saya nggak lihat dengan syahwat, tapi dia liatin terus ya, terus diliatin, maka pernyataan ini apa? Pernyataannya dusta ya, pernyataannya dusta. Fa innahu idza lam yakun ma'hu da'in yahtaju ma'a ila nadhri lam yakun an-nadhru ila lima yahsulu fil qalbi min adzah bidzalik. Karena apa? Kalau tidak ada dorongan dari hati, itu nggak mungkin dia liatin terus, ya kan? Tapi karena ada dorongan, lezat, senang melihat amrod, dia pandang terus, ya. Baik. Kemudian kata beliau, at-taladzud bimasil amrad wa musafahatihi wa nahwu dzalik haramun bi jama'il muslimin. Berlezat-lezat dengan memegang amrad, salaman, ini haram sesuai kesepakatan ulama. Ya. Kemudian wa dhahaba jumhur al-fuqaha ila annahu tukrahu shalah khalfal amrad li'annahu mahallul fitnah. Kemudian jumhur fuqaha berpendapat makruh sholat di belakang siapa? Amrod, karena tempatnya fitnah. Ya. Baik. Makruh sholat diimami amrod karena fitnah. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, berkata sebagian ulama, tidaklah masaqata amdun min ainillah, tidaklah seseorang jatuh dari pandangan Allah, maksudnya tidak mendapatkan kehormatan dari Allah, melainkan Allah uji dengan apa? Berteman, ya, yang selalu berteman dengan ahdath, yaitu amrod. Ya. Nah, kemudian kata beliau, barang siapa yang diketahui kecintaan mereka, senang sama amrod atau bergaul dengan mereka, dilarang taklim kepada dia. Jadi kalau ada ustadz ini senang sama amrod, jangan taklim sama dia. Apalagi sudah terkenal dengan apa? Homo. Nggak boleh taklim sama dia. Ya. Baik, masih banyak lagi
pernyataan-pernyataan ulama yang sangat tegas terkait bahaya amrod. Di sini sampai dinukilkan 26. Nah, 26 pernyataan ulama, ya. Mungkin perlu juga kita bacakan sisanya yang belum kita baca. Baik, nasallallahu alaihi wasallam, dan perlu kita ingat bahwasanya ini bukan khusus untuk laki-laki saja, ya. Bukan ABG laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Sama saja. Ketika seorang perempuan melihat perempuan lain dengan penuh kelezatan syahwat, itu haram. Kesepakatan ulama. Ya. Baik. Maka dari sini sekali lagi tutup pintu-pintu tersebut. Jangan terlalu dekat. Ya. Jangan terlalu dekat. Baik komunikasi, obrolan, apalagi curhat-curhatan. Ya, itu bisa menjadi penyebab karena saking dekatnya muncul apa? Cinta buta. Ya, akhirnya ingin dekat terus. Ya, seperti itu. Sudah sangat dekatnya, akhirnya terfitnah. Padahal laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dijauhi sebab-sebabnya. Jangan terlalu dekat, jangan sering berduaan, ya. Kalau mau berduaan di tempat keramaian. Nah. Baik. Dan ini bisa terjadi di semua orang. Ya. Bisa terjadi di semua orang. Makanya antum yang besar-besar ini kalau lagi tasmi jangan liatin wajahnya, ya. Adik-adik antum ini kalau lagi tasmi jangan lihat wajahnya, bisa jadi fitnah. Baik. Lagi tasmi nyimak ini adik-adik antum, adik apa? Jangan lihat wajahnya, lihat mushaf, ya. Fitnah itu. Baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam fahisyah, kejelekan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.